Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih sekali karena kalian adalah apa ya, yang membuat saya sangat senang sekali karena hari ini kebetulan saya sendiri nggak bisa ada di kantor ya mbak ya, karena mungkin kecapean kemarin. Jadi saya terlalu capek habis dari Makau kemarin. Saya nggak tahu ini mbaknya kenapa telepon saya. Sebentar ya mbak ya. Wai, wai, hai, hai, halo, 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 haya, haya. Ih Cece ya? Oh, aku lagi live mbak. Ntar aja aku SMS maji kamu nggak dibalesin. Aku nulis pakai bahasa. Oh, 頭先 WhatsApp 你，你未答覆我啊？唔係啊，我啱啱做緊計量啊，我今日比較忙啲，所以我諗住食飯先至同你傾。哦，好啊。傾完之後我俾家姐啊，因為係家姐佢想同即係想揾姐姐。哦，知道，因為我而家可以係佢要求啊嘛，唔係我要求，所以我諗住食飯先至同你傾。哦，好啊。之後再俾家姐。哦，好啊，因為咁啱咧，我而家唔方便，一陣間先打電話俾你，好唔好啊？好啊，一陣間先傾啊。好啊，我有多嘢做。好啊，唔該晒。sorry 啊。好，OK。Makasih Allah, bye. Oke, sorry. Pas telepon masuk, langsung telepon masuk. Terima kasih sekali ya. Saya minta maaf kemarin karena tidak bisa live bareng sama kalian. Jadi, oke. Soalnya saya nggak bisa live bareng sama kalian. Saya minta maaf. Seperti janji saya selalu ngabsen di awal. Cuman hari ini saya nggak ngabsen kalian. Saya minta maaf ya, karena ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang tentang rentenir ya. Jadi ini ada beberapa orang menghubungi saya dan dia adalah rentenir juga gitu. Jadi saya jegek sama rentenir sekarang ya. Ada beberapa orang yang mengaku temannya ini, temannya itu, dan stop. Saya tidak ikut campur dengan permainan kalian dan saya tidak makan uang kalian. Jadi ini rentenir ini ada beberapa orang menghubungi saya ya. Dan mengatakan bahwa Miss Yuni maafkan dia, saya nggak kenal kalian gitu loh. Jangan ikut campur kalau kalian tidak tahu. Jadi sekali lagi, jangan ikut campur kalian kalau tidak tahu. Jika kalian terus mengganggu saya, urusannya panjang sayang. Ingat, masalah rentenir ini saya tidak pernah kenal kalian. Saya tidak pernah tahu kalian. Jadi jangan ganggu saya. Saya sudah katakan sama kalian, masalah rentenir saya tidak ikut campur. Jadi jangan libatkan saya dalam cycle kalian, dalam permainan kalian. Kalian yang nyucup darah orang, saya tidak ada hubungan. Ya. Jadi saya takutnya nih, saya benar-benar dilarang sama suami saya untuk membantu orang. Khususnya rentenir pasti seneng dong. Memang tujuan kalian kan itu. Benar nggak sih? Jangan menghubungi saya terus meminta maaf atas kesalahan yang saya sendiri tidak tahu. Saya membantu kalian karena saya tidak tahu kalau kalian rentenir. Coba ndek bathuke kalian ditulisi ono rentenir. Nggak tak parani sampean mbak. Jadi jangan ganggu saya. Udah stop. Yang bermasalah satu orang, yang lainnya jangan ikut campur. Saya katakan yang lainnya jangan ikut campur masalah rentenir ini. Jadi kalian tidak perlu tahu siapa dan bagaimana masalahnya. Saya tidak berburuk sangka dan saya tidak berjelek hati pada kalian. Jadi saya tidak akan menunjukkan mukanya, saya tidak akan menunjukkan siapa dia. Karena itu adalah masalah pribadi dia dengan saya. Karena dia lancang pakai alamat saya. Jadi, kalian yang tidak tahu apa-apa jangan ikut-ikut. Sekali lagi, jangan ikut-ikut. Kalau kalian tahu sendiri mukanya, kalian mau sepil, kalian mau bagikan, itu urusan kalian. Tapi saya tidak ada urusan untuk menjatuhkan siapapun. Stop. Paham? Jadi kalau di grup-grup menyatakan kebenciannya pada saya, itu bolo kalian. Karena kalian sekarang mulai susah nyucup getih wong.
Saya selalu berdoa, saya tidak benci kalian, tapi jangan ganggu saya. Ya, hater saya nggak apa-apa, tapi rentenir ini saya benar-benar nggak suka loh cara kalian. Licik kalian itu. Jadi kalian licik. Kalian pura-pura jadi korban. Kelicikan kalian itu sudah tercium. Cuman saya itu tidak ada niat menjatuhkan. Dan saya sudah memaafkan. Saya sudah selesai. Bisa difahami, saya sudah selesai dengan kalian. Saya sudah tidak marah sama kalian. Dan jangan nyuruh teman-temanmu menanyakan. Karena siapapun tidak berhak menanyakan itu. Kenapa tidak dari awal menanyakan hal itu? Ya, bisa difahami ya. Siapapun kalian yang mencoba SMS saya, diem kalau nggak tahu masalahnya. Paham maksud saya? Kalau sampai rentenir itu datang ke studio saya akan panggilin polisi, kelar hidupnya. Ngerti ya Mbak ya? Jadi ini warning buat kalian yang punya mental rentenir. Saya tidak membenci orangnya, tapi saya membenci mentalnya. Orang saya tidak pernah membenci Mbak. Masih ingat kan saya 7 bulan hidup dengan rentenir? Saya tidak membenci orangnya, tapi saya membenci kelakuannya. Bisa difahami ya? Jadi saya tidak membenci kamu. Karena itu saya tidak sepil mukamu. Kenapa saya tidak katakan namamu? Tapi saya benci dengan kelakuanmu. Bisa difahami nyampe di sini? Saya tidak membencimu, saya tidak dendam sama kamu. Cuman kelakuanmu yang saya benci. Tindak tandukmu yang kamu benci, yang saya benci. Jika kamu berubah menjadi lebih baik, saya terima kamu kok Mbak. Saya tidak akan membencimu sampai mati. Seandainya karma dari rentenir itu nyucup darahmu, nyucup tulangmu dan kamu sakit butuh bantuan saya bantu. Karena saya tidak benci kamu. Tapi saya benci dengan kata-katamu, saya benci dengan otakmu, saya benci dengan kelakuanmu, saya benci dengan perilakumu. Tapi saya tidak benci dengan kamu. Bedakan. Bedakan dengan apa yang saya katakan. Saya tidak pernah membenci seseorang, tapi saya benci perilaku kamu. Saya sangat benci sama orang-orang seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian temennya rentenir atau kalian satu grup dengan rentenir, tidak ada urusan dengan saya dan jangan hubungi saya. Jika kalian berani ke studio saya akan panggilkan polisi. Saya tidak mengancam ya, karena studio saya itu khusus buat orang yang butuh pertolongan, bukan orang menjadi korban ataupun kalian yang jadi rentenir. Urungkan niat kalian untuk datang ke tempat saya jika Anda adalah rentenir. Dan saya tidak membenci kamu, tapi saya membenci pikiranmu. Jadi terima kasih ya Mbak Vinky, sawerannya, sorry lagi marah ini. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa, karena saya kira semalam nih sudah selesai. Saya sudah bilang kalian boleh minta maaf. Selesai, saya sudah memaafkannya. Bahkan saya sudah nyabarin Mbak. Nyabarin tanggal 26 kejadian, tanggal 28 datang ke tempat saya pun nggak marah. Saya memaafkannya di tanggal 30, tapi kesalahannya dia ulangin lagi di tanggal 31. Teman-temannya nyerbu saya dan minta saya untuk memaafkan dalam hal apa? Kan saya sudah bilang di publik bahwa saya sudah memaafkan kalian tidak bersalah. Yang salah saya karena saya percaya sama kalian. Yang salah saya karena kalian saya izinkan masuk dalam kehidupan saya. Jadi nggak ada yang salah. Jadi kalian nggak salah. Yang salah itu saya karena saya mengizinkan kalian. Karena saya mengizinkan. Dan ingat, orang baik berubah menjadi jahat itu karena perilaku seseorang. Orang yang dulunya baik-baik membantu jadinya mencekram kalian. Jadinya lebih licik dari kalian, jadinya lebih jahat dari kalian. Karena kalian yang dibantu, terima kasih tidak ada, syukur tidak ada, malah menyakiti. Berapa banyak orang baik menjadi jahat? Itu karena dulu orang baik dikhianati.
Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, jaga saya Tuhan, bantu saya doa teman-teman agar saya amanah, agar saya tidak terpancing oleh emosi, agar saya tidak tersakiti dan akhirnya saya membunuh karakter orang lain, akhirnya saya menyakiti hati orang lain, sehingga saya membenci orang lain, saya menyerang orang lain. Saya selalu berdoa pada diri saya sendiri agar saya dijauhkan dari sifat-sifat benci. Jadi inilah yang saya sering katakan sama kalian. Saya membantu itu karena ada dukungan dari keluarga saya. Jangan sampai keluarga saya membenci. Karena saya tidak bisa membenci, tapi keluarga saya bisa membenci. Jangan sakitin Thomas, karena Thomas hari ini itu masih putih dalam pembahasan TKW. Sekali kamu sakitin dia, dia simpan dalam otaknya. 2 kali kamu sakitin Thomas, dia simpan dalam otaknya. Ada 10-20 orang yang menyakitinya, maka suatu saat dia akan balas dendam. Dan saat itu saya sudah nggak ada di dunia ini. Saya nggak bisa mengontrol dia lagi. Jadi saya selalu bilang, jangan memanfaatkan Thomas. Jangan sesekali memanfaatkan Thomas karena kepolosan Thomas. Saya selalu mengingatkan, jangan memanfaatkan orang yang benar-benar membantu kalian. Kalau saya sih, saya masih bisa handle. Saya masih bisa marah sama kalian. Thomas nggak bisa. Thomas itu masih nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kenapa? Karena saya selalu bilang sama Thomas, please bantu orang lain. Bagaimanapun, mamamu itu orang Indonesia. Jika kamu bisa membantu orang Indonesia, sebenarnya kamu saat ini sedang membantu mamamu. Itu saya selalu tanamkan seperti itu. Tapi kalian yang over, terus memanfaatkan dia, suatu saat dia akan balas dendam. Kenapa sih banyak agent yang jadinya jahat orang Cina itu? Ya mungkin karena perilaku kita sendiri yang memanfaatkan mereka. Karena perilaku kita sendiri yang tidak baik. Berapa banyak agent yang dulunya baik berubah menjadi jahat? Saya sekarang mengingatkan Mbak, kalau zaman dahulu tidak diketahui, tidak dipublikasikan. Jadi jangan sampai orang baik berubah menjadi jahat. Jangan sampai itu terjadi. Ya, buat teman-teman di luar sana, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sangat sedih kadang-kadang apa yang saya lakukan dengan hati saya yang tulus, dengan benar-benar membantu, tidak dihargai sih nggak masalah ya. Saya tuh tidak butuh dihargai. Tapi saat kalian nyokot balik ke saya tuh sakit loh Mbak. Pedih sekali loh. Nggak tahu kenapa. Kalau kalian benci sama saya, menghina sama saya nggak sakit. Karena ya itu adalah teguran dari Tuhan, atau memang saya melakukan yang tidak baik gitu loh. Tapi kalau saya melakukan yang terbaik terus aku dicokot, itu sakit loh Mbak. Kenapa? Orang yang membenci saya sudah tahu bahwa dia membenci saya. Saya sudah ikhlas. Saya sudah nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Restika, terima kasih sekali. Jadi saya nggak marah. Saya benar-benar totalitas tidak marah. Orang yang membenci saya dari awal dia membenci saya dan konsisten membenci saya, itu nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang pura-pura jadi korban datang ke saya membantunya dengan sepenuh hati, dan ternyata menyaplok saya, menggigit saya, menghancurkan saya. Nggak cukup Mbak aku ngingoni ulo 7 bulan? Nggak cukupkah kalian menyakiti saya dan melihat itu? Saya sudah diingatkan orang berkali-kali, Miss Yuni yang tinggal di rumahmu itu rentenir. Paling terkenal namanya ini. Nek kamu nggak percaya, selidiki. Saya tidak perlu menyelidiki karena saya tidak membenci orangnya, saya membenci sifatnya. Tapi ternyata saya diulangi lagi, datang ke kantor saya, datang ke studio saya, dan memakai alamat saya. Itu salah total. Jadi buat teman-teman, saya minta maaf, mungkin saya sedikit emosi, saya sedikit kecewa dengan keadaan. Tidak seharusnya saya seperti ini.
namanya manusia. Kenapa, Mbak? Oh, tidak seharusnya saya mengatakan ini pada kalian. Tapi kan buka sedikit nggak? Tapi saya juga manusia biasa. Saya punya batasan di mana saya kadang-kadang nggak kuat juga. Saya minta maaf, Mbak Heti Widiantoko, terima kasih sekali. Jadi saya minta maaf. Mungkin saya harus move on. Karena saya gini Mbak, saya nggak bisa nyimpen dalam hati. Saya akan mengungkapkannya dan doakan saya bisa melepaskan rasa sakit dan rasa benci itu pada rentenir, agar hati saya juga tidak terus membenci orang lain. Jadi terima kasih karena sudah mendengarkan saya. Mungkin setelah saya ngomong sekarang, saya akan sedikit lebih lega lagi, dan buat rentenir yang lainnya agar tidak mengganggu saya lagi, tidak datang ke saya lagi, dan tidak SMS saya lagi. Jadi ini pesan saya khusus buat rentenir. Saya tidak membenci Anda sebagai manusia, tapi saya membenci Anda dengan kelakuan Anda. Jadi apakah kamu salah dan tidak, itu bukan hak saya, itu urusannya sama yang di atas. Saya tidak ada hubungannya. Saya tidak akan menghakimi Anda selagi Anda tidak nyaplok dan menggigit saya. Jadi itu adalah hak Anda. Jika Anda merasa bangga dengan memiliki kekayaan di Indonesia, hasil nyedot darahnya orang lain, ya itu adalah hak pribadi Anda. Jadi Miss Yuni hanya bilang, jangan ganggu saya. Jika kamu ingin bahagia dengan cara menyedot darah orang lain, itu adalah hak pribadimu. Jadi sekali lagi buat kalian semua yang ada di luar sana, yang jadi rentenir, saya tidak pernah membenci Anda, tapi saya membenci kelakuan Anda. Saya membenci Anda saat Anda licik. Itu aja. Dan saya minta maaf jika kata-kata saya menyakiti kalian. Jika kata-kata saya melukai kalian, saya minta maaf. Tapi saya katakan, saya perang dengan rentenir. Saya benci dengan rentenir, saya muak dengan rentenir. Itu yang ingin saya katakan. Tapi saya tidak membenci orangnya, tapi saya membenci sifatnya. Ya, bisa dipahami di sini. Jadi saya tidak membenci kalian, tapi saya membenci perilaku kalian. Sekali lagi, satu yang menyakitin saya, ada 100 rentenir yang akan menghubungi saya. Percaya nggak? Percaya nggak ada 100 rentenir yang akan membenci saya? Dan akan ada grup rentenir yang akan terus menghujat saya. Tapi saya sendiri, saya akan berdiri tegar di sini. Dan saya nyatakan saya akan tetap menolong siapapun. Saya akan tetap berjuang buat siapapun. Tapi satu, jangan pernah telepon saya karena utang. Tidak ada urusan dengan saya, tidak ada hubungan dengan saya. Saya tekankan sekali lagi, jangan cari saya tentang masalah utang. Saya tidak ingin mendengarkan dan saya tidak ada solusi buat kalian semua. Utang hanya kalian, tidak ada hubungan dengan saya. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian ingin curhat sama saya tentang utang, urungkan niat kalian, karena saya tidak akan menanggapinya. Terlalu sakit Mbak, bantu berapa orang itu. Dan jangan tiba-tiba datang ujuk-ujuk ke tempat saya dan saya suruh nebus kalian. Saya paling benci sama kalian seperti ini. Bisa difahami sampai di sini? Jadi tolong jangan ikutkan saya dalam permainan kalian. Saya bukan orang yang lihai dalam permainan kalian. Saya akan mundur dan saya katakan saya kalah. Jadi nikmatin apa yang kalian inginkan. Oke? Jadi